Selamat pagi. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita, pagi ini kita merenungkan sejenak sebagian dari firman Tuhan. Izinkan saya membacakan dari Amsal ke-27 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 27 ayat yang ke-10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saya akan mengulang Amsal 27 ayat yang ke-10b. Demikianlah firman Tuhan, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Kalau kita membaca ayat ini, mungkin kita akan diingatkan pada orang-orang yang seringkali jarang sekali muncul di hadapan kita atau datang ke tempat kita. Tetapi pada saat dia membutuhkan sesuatu, pada saat dia mengalami sesuatu, dia datang kepada kita. Apakah Bapak Ibu, Saudara sekalian pernah menemui orang-orang seperti ini? Pertanyaan lainnya adalah, apakah mungkin justru kita yang menjadi orang-orang yang seperti ini? Kita hanya datang kepada saudara kita, rekan-rekan kita, kalau kita butuh sesuatu. Kita hanya menghubungi mereka, kita hanya menyapa mereka kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dari mereka. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang seperti itu. Pertanyaannya akan kita lanjutkan menjadi seperti ini. Apakah kita juga melakukan hal yang sama terhadap Tuhan? Apakah kita hanya datang kepada Tuhan saat kita membutuhkan Dia saja? Saat di akhir bulan, pada saat mungkin keuangan sudah menipis, kita baru datang kepada Tuhan. Saat pada waktu kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa, bahkan berpuasa, kita meminta kepada Tuhan supaya kebutuhan kita dipenuhi. Sedangkan pada waktu mungkin Tuhan masih memberikan berkat-Nya, kita masih dicukupkan, kita seringkali lupa untuk datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi ini janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ini pasti tidak menyenangkan bagi kita. Kalau kita datang kepada ada orang datang kepada kita pada saat dia hanya pada saat berkesusahan saja, pada saat dia membutuhkan saja. Demikian juga jangan kita hanya menyapa seseorang, kita mendatangi seseorang, kita menyapa rekan-rekan kita, sahabat-sahabat lama kita hanya saat kita membutuhkan. Dan mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Baik saat kita berkelimpahan, baik saat kita sedang mengalami kesusahan, sedang kita mengalami kemalangan, bahkan ataupun sepertinya kita sedang cukup-cukup saja, tidak berlebih atau tidak kurang. Mari tetap jaga hubungan dengan Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Saya akan buat sebuah ilustrasi seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang sudah mempunyai seorang anak, kemudian anak dari Bapak Ibu hanya menyapa Bapak Ibu pada saat ia membutuhkan Bapak Ibu saja, apa perasaan Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu mempunyai seorang anak dan ternyata dia setiap hari diam saja karena semuanya sudah dicukupkan, makanannya sudah dicukupkan, kebutuhan sekolahnya sudah dicukupkan, uang jajannya sudah diberikan di awal bulan hingga akhir bulan, sehingga dia tidak datang kepada kita dan tidak menyapa kita sama sekali. Apa perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin sebagai orang tua, kalau kita mengalami hal yang seperti ini, hal itu pasti tidak menyenangkan. Karena itu Bapa kita di surga juga tidak senang kalau kita melakukan hal yang seperti itu. Dia tidak bahagia kalau kita melakukan hal yang seperti itu. Yang Ia inginkan adalah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Pada saat kita berkecukupan, pada saat Tuhan melimpahkan segala kebutuhan kita, bahkan berlebih sehingga kita bisa memberkati orang di kiri kanan kita. Juga pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita membutuhkan sesuatu. Mari terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, kita jalin relasi dengan Tuhan. Kita jalin relasi yang intim dengan Tuhan. Seperti seorang anak dengan bapak, seperti seorang mempelai dengan pasangannya. Ingat bahwa Tuhan kita adalah mempelai kita.
Suatu saat Ia akan menjemput kita, saudara, karena kita adalah mempelai-mempelainya yang masih ada di muka bumi. Kita akan dijemput oleh Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan merindukan kita saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan sekali lagi mengingatkan kami, sehingga kami tidak datang kepada Tuhan hanya saat kami membutuhkan saja. Ampuni kami jika kami seringkali lupa, ampuni kami jika kami seringkali lalai pada saat kami sudah memiliki segala sesuatu, saat kami sudah dicukupkan, saat kami masih memiliki, kami masih mengandalkan apa yang kami punya. Ampuni kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau terus dekat dengan Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa hidup sendirian, kami tidak bisa berjalan sendirian di muka bumi ini. Yang kami butuhkan adalah Tuhan. Yang kami butuhkan Tuhan sendiri yang menyertai kehidupan kami. Bapa, bahkan segala sesuatu yang kami miliki di muka bumi ini tidak berarti tanpa Tuhan. Karena itu, biarlah pagi ini kami ingin kembali kepadamu, gandeng tangan kami, tuntun kami kemanapun Engkau ingin kami melangkah. Terima kasih Bapa atas pagi hari ini. Kami serahkan semuanya dan kami percaya perlindungan kami ada di dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami terus berdoa dan kami terus menyandarkan segala sesuatunya. Amin.